Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya pagi hari ini. Kita bersyukur buat segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang maha besar. Pagi hari ini kami datang di bait-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan limpah dengan ucapan syukur. Sungguh kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap hembusan nafas. Terima kasih untuk setiap kekuatan dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sampai pada pagi hari. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu lawatan kuasa hadirat Tuhan turun atas ibadah ini, menguasai setiap hati, pikiran, dan seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan kami, Tuhan Raja yang Maha Besar, yang layak terima setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu sepanjang ibadah ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akan ibadah ini. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Engkau Tuhan Raja Maha Besar. Mari semua naikkan Tuhan Raja Maha Besar. Serukan. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Semua yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar.
nyanyikan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Semua menyembah Tuhan. Datang menyembah Dia. Tuhan Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Semua bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi untuk Tuhan kita yang Maha Besar. Sebab Dia Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Haleluya. Semua mengangkat tangan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap yang ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertai. Amin. Dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku Sorakan haleluya. amin. Namamu berkuasa. Yes, Sudah tidak ada yang lain. dinyatakan. Angkat tanganku, katakan Kau hebat. Allah yang Kuasa, berkuasa selamanya. Kami mengangkat tangan, bersorak bagi kebesaran nama Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan ku gentar. akan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Dia sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Lewat lembah sekalipun. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama Tuhan berkuasa,
surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Dia yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, Surga bumi nyatakan. angkat tangan, sebab Engkau hebat. Kau hebat. Allah yang perkasa, Berkuasa selalu. Sekali lagi sorak haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Namamu berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Sebab Allah Tuhan kita, Dia yang perkasa, Dia yang berkuasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa. Bahkan di saat kita jatuh pun Dia mengangkat tangan kita. Kasih-Mu dan kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sebab rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tak pernah gagal rencana-Mu, terang jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sungguh Tuhan, betapa rindu hidup kami selalu ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Menyadari keadaan hari-hari ini, keadaan yang tidak menentu, kegoncangan demi kegoncangan terjadi. Kami perlu aman di dalam Engkau Tuhan.
Sebab tidak ada tempat yang aman di atas muka bumi ini. Semakin menakutkan, semakin menggelisahkan, semakin mengalami kekhawatiran dan kekhawatiran. Kami bersyukur punya Allah yang memegang segala kendali di atas muka bumi ini. Kami datang kepada Tuhan pada jam pagi hari ini. Kami beribadah, kami mencari akan Tuhan. Amen. Semasih kesempatan itu ada dalam hidup kami. Yesus. Sesaat kami mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu, mengokohkan iman percaya kami yang sanggup menjadikan Amen. dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, Yesus. Biarlah bejana hati kami terisi oleh perkara-perkara ilahi. Terima kasih. Kami serahkan rangkaian ibadah dari pertengahan sampai dengan selesainya tetap dalam hadirat dan kuasa Tuhan. Haleluya. Sehingga kami alami berkat ibadah, Amen. kuasa ibadah pada pagi Ya, hari ini. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama kami Yesus. siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin, Amin. amin. Segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan lewat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kita boleh masuk ke dalam gereja Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan, serta mengisi bejana hati kita dengan perkara-perkara ilahi. Dari tempat ini saya boleh menyapa selamat pagi dan selamat kita beribadah. Tak lupa juga saya boleh menyampaikan salam persekutuan dalam Tuhan, salam sejahtera. Salam sejahtera. Oh puji Tuhan, biar sejahtera dari Allah boleh melingkupi kehidupan kita. Panjang ibadah, biar Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita dan kita menikmati berkat ibadah, kuasa ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dengan waktu yang ada, kita akan pakai dengan sebaik-baiknya, yaitu kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-32 ya. Kitab Kejadian pada pasalnya ke-32, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24 ya. Bicara tentang pergumulan ya. Kita rindu pagi ini pergumulan-pergumulan kita akan nikmati kuasa kemenangan ya. Puji Tuhan, kalau ada pada pagi hari ini kita lolos, kita sukses sepanjang pekan, tetapi mungkin ada pagi hari ini yang datang dalam satu pergumulan yang penuh kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Kita akan membaca kebenaran firman Allah pada pagi hari. Mari. Kejadian 32 ayat 22 sampai 24. Iya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Iya, kita membaca peristiwa ini di mana satu pribadi yang bernama Yakub, ya. Yakub anak dari Bapak Ishak. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak dua. Satu bernama Yakub, satu bernama Esau. Esau yang pertama dan Yakub yang kedua. Nah, Yakub tadi kita membaca pada malam itu dia bergumul dengan satu pribadi, ya. Pergumulan Yakub dengan Allah, pribadi dari Allah datang kepada Yakub dan Yakub bergulat pergumulan dengan satu pribadi dari Allah, utusan dari Allah. Di sini disebut dari Allah, ya. Bergumul dengan, tadi kita sesudah berangkat, menyeberang, lalu tinggallah Yakub dan seorang laki-laki bergulat dengan dia
satu pribadi dari Allah bergumul dengan Yakub. Nah, mari kita akan membaca kenapa ini, pergumulan apa yang begitu kuat, iya, begitu hebat dia bergumul dengan, Alkitab mengatakan bergumul dengan Allah, iya, dengan Allah. Kita akan membaca dulu pada pasalnya yang ke-31, kita akan baca pada ayatnya yang ke-13, iya. Kita boleh melihat sebentar, iya. Kejadian 31 ayatnya yang ke-13 terlebih dulu, iya. Kejadian 31 ayat ke-13. Iya. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Iya. Alkitab menuliskan bahwa Yakub harus pulang kampung, ya. Harus pulang kampung. Saat itu dia ada di Laban, di saudara mamanya, di saudara ibunya di Laban. Dan Alkitab menuliskan bahwa Yakub harus kembali, ya. Kembali ke sanak saudaranya, kembali ke Esau, ya. Nah, di sini kita boleh melihat Allah suruh Yakub kembali, ya, bereskan persoalan dengan saudaranya yang bernama Esau, pulang kampung. Ya, Tuhan mau untuk Yakub disuruh selesaikan masalahnya, beres, ya, beres dengan saudara. Tuhan mau untuk kehidupan kita beres. Selesai dengan Tuhan yang tidak kelihatan, selesai juga dengan pribadi yang kelihatan. Harus beres hidup kita, ya. Ini pulang Yakub. Iya. Nah, inilah yang menjadi masalah. Iya. Tuhan suruh pulang, bereskan karena Yakub. Iya. Namanya Yakub penipu. Ya. Hidupnya suka nipu-nipu saudaranya. Ya. Dia nipu ayahnya, saya ini Esau minta berkat. Ya. Dan kali waktu dia datang kepada bapaknya, dia rebut hak kesulungan kakaknya yang bernama Esau. Dia tipu bapaknya. Dan pada waktu itu Esau datang minta berkat sama bapaknya. Pak, berkati saya. Tadi saya sudah ada yang kamu bilang Esau, tetapi Yakub yang menipu, ya. Nah, ini kita boleh melihat satu pribadi Yakub ini, karakter penipu, suka main topeng, iya, ndak tulus. Inilah yang Tuhan mau minta kepada Yakub, dan Esau kakaknya marah pada waktu itu. Dan dia katakan, kapan papa mama tidak ada, saya akan bunuh. Nah, ini di dalam ancaman Yakub, itulah Yakub membuat pribadi takut di hadapan Tuhan, di hadapan kakaknya Esau. Oleh sebab itu, Yakub lari jauh ke saudara ibunya yang bernama Laban. Nah, sekarang Tuhan suruh selesaikan. Iya. Harus kasih dengan saudara-saudara. Harus beres dengan saudara-saudara. Ya, kita kan sedang belajar. Tuhan katakan, kasihilah saudaramu, kasihilah akan saudara-saudara yang lain. Itu anak tangga yang ke-7 dan yang ke-8. Harus beres dengan saudara, ada kasih dengan saudara, ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Yang ketujuh, harus ada kasih dengan saudara. Tuhan katakan pulang. Yakub pulang. Kembali ada kasih. Ya, berat ya. Berat ya. Selesai dengan saudara, berat ya. Beres dengan saudara. Berhenti main tipu-tipu. Selesaikan. Sebab Tuhan mau kita beres dengan Tuhan, kita beres dengan sesama kres ya, salib. Itulah yang sering kita pakai salib di anting-anting, salib di rumah. Beres dengan sesama. Ya, harus selesaikan. Nah, kita membaca pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-6. Kita terus ikuti ya. Ini ya. Kejadian 32 ayat ke-6. Ya. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Kita membaca pada ayatnya yang ke-6 ini, pada pasalnya yang ke-32, Yakub dengan lihainya kirim utusan ya kepada kakaknya sebab mau bertemu. Firman Tuhan suruh pulang selesaikan. Yakub hitung-hitungan. Ya. Saya harus kirim utusan. Lihat bagaimana kakakku, mengampuni atau masih marah, masih mau membunuh? Iya. Utusan pergi bawa barang-barang untuk melunakkan hati kakaknya. Masih ingat trauma waktu yang lalu. Suara kakaknya ingin membunuh akan Yakub. Utusan pergi dan tadi kita membaca bahwa utusan itu sampai kepada Esau kakaknya dan ketemu. Dan dikatakan tadi, Bapak Yakub, kakakmu sudah kutemui dan mereka sedang berjalan bersama pasukannya 400 orang. Terus kita membaca 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibayangilah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Iya, sekarang Yakub pikir ulang lagi. Dia mau ketemu sama kakaknya, dia bagi 2 pasukan. Maksudnya, 1 pasukan kau ketemu, kalau dia dibinasakan, masih ada jarak. Iya, masih ada jarak ini. Ini Yakub pintar orangnya ya. Suka nipu-nipu, dia pintar ya. Nah, kita lanjut baca. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, Ya. sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Iya, ini Yakub penuh dengan pikiran-pikiran ya. Kita baca lagi ayat 1, 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, Ya. Terus pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. ya, firman Tuhan datang mengingatkan, Yakub, pulang. Selesaikan masalah. Ya. Ini seringkali orang tidak mau suka firman Tuhannya. Karena firman Tuhan harus selesai. Seringkali kita tidak mau baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sering koreksi kita. Ayo berdamai. Ya, ayo selesaikan. Ya. Harga suatu perdamaian. Ya. Berat. Khawatir. Mau berdamai sama kakak. Bayarnya maut. Selesaikan. Ada harga yang harus dibayar. Seringkali kita tidak mau bayar harga. Diam satu penyelesaian. Gengsi Mau minta maaf, mau berdamai. Dan katakan, selesaikan. Yakub, bereskan dengan kakak. Sebab Tuhan mau ya, dalam kita ibadah,
Pun dalam kita bawa persembahan, Tuhan katakan bereskan. Sebelum bawa persembahan, bereskan. Supaya persembahan kita tidak sia-sia. Tuhan ada di samping persembahan, ya. Oleh sebab itu kalau kita bawa persembahan, beres, ya. Apa yang kita persembahkan itu diberkati Tuhan. Tuhan mau lihat hati. Tuhan punya segalanya. Kita tidak bawa persembahan pun tidak apa-apa. Tuhan tidak nunggu. Tuhan mau bawa. Tuhan mau minta. Bawa persembahan, beres hati. Selesaikan dulu, ya. Kita diberkati. Tuhan ada di samping persembahan Tuhan. Lihat. Seorang janda yang miskin pun Tuhan perhatikan. Dia bawa persembahan yang tulus, yang bersih, yang jujur. Oleh sebab itu, bangsa Israel dikatakan, kau bawa sesuatu, bawa yang sesungguhnya, bawa suatu kemurnian, ya, supaya aku memberkati. Bangsa Israel diberkati, ya, dipelihara dengan begitu hebatnya, sesuai dengan sikapnya di hadapan Tuhan. Nah, kita kembali, ya, kita kembali pada ayatnya. Kita boleh melihat pada ayat yang ke-11, ya, kita lanjut, ya, ayat yang ke-11 sekarang. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, Ya. dari tangan Esau, Terus, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. iya ini takut masih. Kan katakan tadi bereskan. Aku takut Tuhan, jangan-jangan kakakku mau membunuh lagi. Sebab suara yang dulu masih teriang. Kapan ayahku tiada, aku akan bunuh kamu. Sebab Yakub penipu. Dia tipu hak kesulungan. Dia minta. Pada pernah Esau sudah jual hak kesulungan. Tetapi pada waktu dia minta kepada bapaknya, Yakub main tipu-tipu, ya, main topeng, ya. Akibat main topeng ini, Tuhan minta berhenti, ya, bereskan, berhenti main topeng, ya. Di luar lain, di dalam lain. Ibadah berhenti main topeng, pelayanan berhenti main topeng. Ini Tuhan hidupku, ini hatiku, ya Tuhan. Engkau melihat, jujur sama Tuhan. Kalau kita sudah biasa jujur sama Tuhan, kita akan jujur juga sama istri, sama anak-anak, membiasakan, ya. Beres sama yang tidak kelihatan, yang kelihatan pun kita akan bisa beres. Kalau kita tidak bisa beres sama Tuhan, gimana kita akan beres sama sesama? Ya, ini akibatnya. Takut, gelisah, ya. Tapi Tuhan katakan, ayo, biar kembali kasih pada saudara. Tadi kan kita, Yakub kembali ke saudaramu. Kembali satu hubungan, ada kasih. Mahal Tuhan, takut Tuhan. Ya. Itu makanya tadi kita membaca. Yakub bergumul sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Ya, ini yang kita rindu, ya. Pengalaman-pengalaman Yakub dalam berdoa. Menghadapi ancaman yang sedemikian. Ya. Oh puji Tuhan, sehingga satu rahasia besar, anak tangga yang ke-7 tadi, kasih dengan saudara. Gimana? Ada berkat? Ada. Ya. Ada perkara besar? Ada. Kalau Tuhan suruh, kita berdamai. Kita beres dengan sesama. Ada perkara yang besar. Ya. Dan ini Yakub lakukan. Tuhan, saya mau lakukan ini. Saya berjalan Tuhan. Saya mau berdamai dengan kakak saya. Karena Tuhan suruh. Iya. Mari. Segala risiko, segala akibat daripada sikap kita melakukan firman Allah tadi. Aku menyertai Yakub, aku akan tolong. Sejauh kita lakukan firman Allah, sejauh ketaatan kita, sejauh kasih kita kepada Tuhan, Alkitab mengatakan, aku menyertai Yakub. Nah, mari ya, kita melihat tadi
dalam pembacaan kita bahwa betapa hebatnya ya, betapa hebatnya ketika kita mau lakukan firman Allah. Nah, sekarang kita mau melihat ya, kita mau melihat bahwa pada ayatnya yang ke-24 kita akan baca ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, Ya. dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Iya, mari ya kita mau belajar. Kalau ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, mari kita sungguh-sungguh ya, bergulat, bersungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, Tuhan, saya mau lakukan ini. Saya mau lakukan firman Tuhan, tetapi ini, tadi kita sedang membaca, Yakub takut, jangan-jangan Esau masih dendam dan membunuh aku dan membunuh keluargaku semua. Ini kita mau belajar, kalau kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita akan sungguh-sungguh. Iya. Yakub bergulat, bergumul, sampai menang. Kita berdoa sungguh-sungguh. Belajar seperti Yakub ini. Tekad bergumul dengan Allah sampai fajar menyingsing. Ya. Berdoa sampai dapat jawaban dari Tuhan. Ya. Berdoa iring Tuhan, tekad ya. Tekad dengan sungguh-sungguh, sebab ada Alkitab juga menuliskan pengalaman, kita membaca ada satu pengalaman 2 Tawarikh 20 ya. Ada satu tekadnya Yosafat. Kalau datang sama Tuhan, kita sungguh-sungguh, Tuhan mau lihat tekad kita, kesungguhan kita. Ada satu pribadi yang bernama Raja Yosafat. Dia datang sama Tuhan, tekadnya ya, tidak setengah hati ikut Tuhan. Kita coba membaca ke dalam 2 Tawarikh ya. Pasalnya ke-20, ayatnya yang ke-9, sebelum kita kembali ke kitab Kejadian tadi. 2 Tawarikh 20 ayat ke-9. Iya. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, Ya. yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini Ya. di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Iya. Kita belajar di dalam Alkitab ada pribadi-pribadi kalau datang sama Tuhan. Ya. Raja Yosafat kalau dia datang sama Tuhan, apapun yang jadi Tuhan, saya terus minta sama Tuhan. Saya terus bergumul sama Tuhan, sebab Yosafat ngalami satu tekanan yang berat. Ancaman yang begitu berat, yang tidak mungkin dia akan dapat atasi. Kadang-kadang Tuhan izinkan peristiwa ini ya dalam hidup kita. Ada masalah yang besar, ada masalah yang hebat, ada masalah yang tidak mungkin kita atasi. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk melihat tekad kita, penyerahan kita. Dan Yosafat alami. Dan kita membaca dalam kitab Kejadian tadi, pada pasal yang ke-32. Oh Yakub tekad. Kita lanjut baca bagaimana tadi Yakub bergumul sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kita akan membaca lanjut. Ayat ke-25. Ya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Ini, mari kita ya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ibadah sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh seperti Yakub ini. Tuhan, saya tidak akan lepaskan Tuhan. Saya tidak akan lepaskan. Malaikat itu katakan, lepaskan aku. Tidak, saya tidak akan lepaskan. Sampai Tuhan menjawab doaku. Sampai Tuhan menolong aku. Sampai Tuhan memberkati aku, baru aku akan lepas.
Ini tekad yang sedemikian inilah yang kita mau belajar hari-hari ini. Hentikan ikut Tuhan setengah hati, ikut Tuhan setengah-setengah, ikut Tuhan asal-asal. Supaya kita mau alami pergumulan-pergumulan kita. Kita mau alami kuasa di dalam doa kita. Ya, seorang janda juga Alkitab tuliskan, ada seorang janda, dia berdoa sungguh-sungguh bagaikan pribadi dia datang kepada seorang hakim. Tolong saya hakim, tolong. Walaupun hakim itu tidak takut sama Tuhan. Tetapi kuasa hidup yang bergumul dengan Tuhan. Tekad yang sungguh-sungguh. Apa jadi dalam Injil Lukas disebutkan, hakim itu takut. Daripada janda ini menyerang aku. Jadi ada satu kekuatan yang besar ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kamu belajar ya hari-hari ini. Ya. Sebab tadi kita membaca Yakub mau lakukan firman Allah. Tuhan, saya mau lakukan firman Tuhan. Saya mau berdamai Tuhan. Saya mau selesaikan dengan kakak saya. Ya. Harga suatu perdamaian. Ya. Harga suatu perdamaian. Harga suatu sikap kita melakukan firman Tuhan. Tidak mudah. Harga suatu persekutuan dengan saudara. Tuhan, saya kan mau berdamai dengan saudara saya. Sertai saya. Tekad, ya, tekad. Harga suatu perdamaian. Tidak mudah. Kita membaca hari-hari ini, banyak yang ibadah, tetapi sulit untuk suatu perdamaian. Ya, ini kondisi di hari-hari ini yang disebut dalam suratan Timotius. Ya, kiranya kita dalam jemaat Tuhan, kita ibadah, tetapi kita juga mau ada suatu pemberesan di hadapan Tuhan dan sesama. Kita membaca suratan Timotius. Coba kita membaca suratan Timotius ya. Ada orang ibadah, tetapi tidak mau beres sama Tuhan, tidak mau beres dengan sesama. Tidak mau dalam satu perdamaian, pelayanan, ibadah, tetapi tidak mau bereskan sama Tuhan. Tidak mau beres dengan sesama. 2 Timotius pasal 3, ya. 2 Timotius pasal 3 kita membaca, coba ayat yang pertama. Ya, kita 2 Timotius 3. Ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ini bicara tentang dalam gereja. Alkitab ini untuk orang dalam, bukan orang luar. Terus ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Ya. dan menjadi hamba uang. Ini untuk orang dalam. Alkitab ini 2 Timotius ini. Rasul katakan kepada Timotius, ini loh orang dalam ini. Akan terjadi kesukaran, mencintai dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang. Terus Mereka akan membual dan menyombongkan diri. ini dalam gereja akan muncul ini. Terus Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. tidak memperdulikan agama. Iya. Terus kita membaca 3. Tidak tahu mengasihi. Ya. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Iya. Gengsinya. Tidak mau membereskan. Tadi kita membaca. Yakub, bereskan. Selesaikan. Sebab Tuhan mau ada kasih persaudara. Tidak mau berdamai. Gengsi mau berdamai. Tidak cocok dengan danau dunia. Tunggu dia datang baru saya berdamai. Saya kan lebih tua, saya lebih benar. Walaupun mungkin salah. Tetapi pembenaran diri. Tadi kita membaca. Yakub, selesaikan. Bereskan. Datang. Salah, tidak salah, apalagi salah. Inilah Yakub datang untuk menyelesaikan. Terus kita membaca. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang kelima langsung. Secara lahiriah Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. ibadah,
pelayanan hebat. Ibadah, datang melayani, Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. jangan kompromi dengan mereka. Iya. Kehidupannya tidak mau berdamai. Kesombongan, keangkuhan. Alkitab katakan, ya. Oh, terpuji bagi nama Tuhan. Roh Kudus bekerja, bereskan, selesaikan. Jangan ada ganjelan, jangan ada tuduhan. Ya, bis nuduh dulu. Kalau kita tidak beres, biar kita beres. Nah, kita mau lihat bagaimana berkat pribadi yang mau membereskan di hadapan Tuhan. Kita membaca ya, sekarang hasil daripada pergumulan Yakub mau berdamai, ya, mau melakukan firman Allah, mau membereskan, mau menyelesaikan, ya. Sekarang kita membaca pada ayatnya yang ke-27, ya. Kejadian 32 ayat 27. Ya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Iya, Sahutnya, Terus, Yakub. ya, ini orang yang bersekutu sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh. Tuhan tanya, siapa namamu? Aku Yakub. Benar. Aku ini penipu. Yakub artinya penipu. Suka main topeng. Suka penipu. Suka tidak jujur. Ya, aku. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tidak akan main topeng. Oleh sebab itu ayo jemaat dekat sama Tuhan, doa, ibadah, maka kita ada kekuatan ilahiyah ya. Percuma saya, sebab di hadapan Tuhan kemanakah aku pergi? Di lembah Tuhan ada di sana. Kok kita dekat sama Tuhan ya, kita tidak berani sembunyi-sembunyi. Kita terbuka, pergi ke gunung, pergi ke angkasa, Tuhan ada di sana. Kemana aku lari? Di sana Tuhan ada. Ketika kita dekat sama Tuhan. Kita banyak doa, oleh sebab itu mari jemaat, dekat sama Tuhan, bergumul sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Rindu untuk lakukan. Tadi kan Yakub, Tuhan saya mau lakukan, saya mau kembali, apapun harga yang harus saya bayar. Siapa namamu? Benar Tuhan, aku penipu, aku Yakub. Sia-sia, ketika kita datang sama Tuhan, kita buka kartu, kita tidak usah sembunyikan kartu. Sautnya, Tuhan aku Yakub, aku penipu. Ini hidup lamaku. Kita baca lanjut, ini ya, perhatikan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Tetapi Israel ini ya, kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan rubah hidup kita. Tuhan ganti nama kita. Yakub, sekarang berhenti nama Yakub. Tuhan sanggup merubah hidup kita. Tuhan yang ubah loh. Kita kan sulit untuk merubah saya karakter begini, sudah dari sononya. Siapa bilang? Kita datang sama Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan yang merubah hidup kita. Amin. Yakub, kau berhenti nama Yakub. Sekarang Israel. Israel itu rival sama Tuhan, bersama dengan Tuhan. Saingan sama Tuhan. Kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Bukankah kita rindu penyertaan Tuhan? Nama kita itu ada C-nya. Ada C-nya Tuhan di sana. Yakub, berhenti nama. Sekarang namamu Israel. Milik. Aku menyertai. Saya baca dalam terjemahan Israel. Kamu akan berjalan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai. Sebagai tentara yang disertai Tuhan. Kamu akan maju. Satu, Tuhan merubah.
Ada nama dulu, ada nama. Abraham dirubah namanya, ada hanya, ya, ada Elohimnya. Apakah kita rindu nama kita? Kalau ada nama ya, kalau ada nama terus ada nama di belakang itu, nama pembesar, kita diangkat bangga. Kenapa enggak kita lebih bangga? Ada nama Tuhan di nama kita. Arti nama, ada karakter. Kenapa dinamakan bunga? Sebab aku rindu hidupnya itu seperti bunga harum. Ya, begitu juga. Tuhan akan merubah nama kita. Kapan? Ketika kita sungguh-sungguh. Dan nama itu, ada nama Allah di sana. Abraham dirubah, Sarah dirubah. Perjanjian baru ada, Saulus dirubah. Petrus dirubah. Begitu juga Tuhan, ubah namaku Tuhan. Nama yang kasar dulu, nama yang keras dulu, nama penipu dulu, nama yang gak benar dulu Tuhan. Rubah Tuhan, untuk ada nama, di mana nama Tuhan ada, di dalam nama hidup. Satu, ya. Nama dirubah, Yakub dirubah, kita akan alami. Kita akan berhenti main topeng. Kita akan berhenti main tipu-tipu sama Tuhan. Kita akan terbuka sama Tuhan. Kapan? Mari. Yang kedua, kita boleh melihat ayatnya yang ke-28. Ya, 28 sudah. Sekarang ayatnya yang ke-29. Ya. Bertanyalah. Sebentar ya, 28. Tadi nama diubah terus. Saya ulangi. Ya, 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, Ya. tetapi Israel. Ya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Engkau menang, ya. Di sini ada kata engkau menang. Kita akan disertai dengan satu kekuatan untuk kita menang. Ya. Ada penyertaan nama itu yang kita akan dibuat menang. 7 sidang di kitab Wahyu ya. 7 sidang. Bagaimanapun karakter 7 sidang itu. Tuhan minta, kamu harus menang. Kan ada 7 sidang di kitab Wahyu. Itu sidang mewakili sidang-sidang yang ada di atas muka bumi ini untuk menghadap kedatangan Tuhan. Tuhan minta. Sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, sidang keempat, sampai sidang yang ke-7. Siapa yang menang? Mari. Tuhan, saya mau menang Tuhan. Saya mau menang. Saya mau menang Tuhan. Barang siapa menang. Ya. Serta ini, kita tidak mau kalah untuk hidup benar. Kita tidak mau kalah soal ibadah. Kita tidak mau kalah soal pelayanan. Saya tidak mau kalah tentang kejujuran. Mari kita buka kitab Wahyu ya. Mungkin kita buka sebentar ya kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu ya. Wahyu pasal yang ketiga. Itu 7 sidang itu. 7 sidang menggambarkan sidang-sidang yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Pertama kepada sidang di Efesus pasalnya yang kedua. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 kepada jemaat di Efesus. Ya. Wahyu pasal 2 ayat ke-7. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat-jemaat terus. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Iya. Siapa yang menang? Tuhan akan taruh kita di Firdaus Allah. Tuhan akan peliharakan kita. Tanda kemenangan. Kapan? Hidup yang mau diubah sama Tuhan. Hidup yang mau berkumpul sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Belajar tekad bagaikan tadi Yakub berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Saya tidak akan lepaskan sebelum Tuhan memberkati saya. Berkat bukan berkat jasmani. Berkat ilahi. Untuk saya menang. Lakukan firman Tuhan. Kepada Efesus, kepada Smyrna ya,
Kita baca pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat tanggap maunya Roh Allah. Yaitu, Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. ada kematian kedua. Mati secara jasmani, jangan sampai kita mati yang kedua, yaitu masuk neraka. Alkitab mengatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa dalam kematian yang kedua. Kita akan tidak lewati kematian kedua, yaitu penghukuman. Kapan? Menang. Kapan kita menang? Mari kita sungguh-sungguh. Amin. Lakukan firman Allah. Tekad. Bergumul sungguh-sungguh. Tuhan, saya tidak akan undur. Saya tidak akan lepaskan Engkau. Ada tekad. Baik kepada jemaat Efesus, baik kepada jemaat Smyrna. Jemaat Pergamus. Iya. Ayatnya yang ke-17. Itu jemaat yang Pergamus. 17 sekarang. Iya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Iya, Tuhan pelihara ya. Ada mana? Makanan rohani. Ada nama kita, nama yang baru. Bukan karakter lama. Penuh dengan hal yang gak benar. Tuhan menciptakan kita. Ada nama baru, itu jemaat di Pergamus. Jemaat di Tiatira, kita akan membaca, ya. Ayat kelima, Ya, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, ya. melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, kita membaca. Nama kita ada jaminan. Sebagaimana anak tangga. Namaku sanalah dalam buku kehidupan kekal. Kita mau menang jemaat. Biar nama kita rebut. Tuhan kan pernah berkata kepada murid-muridnya. Jangan bangga, kamu pelayanan hebat, kamu hebat. Tetapi mari bersukacita. Namamu ada tercatat di surga. Ini kita mau menang supaya nama kita jangan Tuhan delete. Jangan Tuhan hapus. Tetapi biar namaku. Lanjutkan saudara untuk sungguh di hadapan Tuhan. Pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12. Satu lagi ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Iya terus. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini menang ya. Mari jemaat kita mau menang. Jangan kalah. Ada masalah sedikit jangan kalah. Baru disindir sedikit kalah. Enggak. Kita mau menang. Bersama-sama. Kita mau menang. Saya mau menang. Bersama dengan jemaat. Kita bergandengan tangan. Ada doa puasa hari Rebu. Hari Jumat ada doa wanita. Sabtu pagi ada pria berdoa. Sebab kita rindu mau menang. Kita mau merindu menang. Jangan kita kalah. Jangan sampai kita kalah. Iya. Tadi dikatakan kita mau menang. Kita mau masuk Yerusalem baru. Nama kita ada di sana. Jangan sampai terhapus. Tekad. Jangan kita kalah. Kita mau menang. Iya. Biar nama kita ada di sana. Satu lagi, jemaat di Laodikia. Pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Ini kerinduan akhir. Ini jemaat akhir zaman. Yaitu, kita baca. Barang siapa menang, Ya. ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ya. Sebagaimana aku pun telah menang
dan duduk bersama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Iya. Pada akhir zaman gereja Tuhan, barang siapa menang, kita akan dijadikan mempelainya. Kita akan duduk bersama dengan Tuhan. Mari jemaat ya. Mari kita bergandengan tangan. Tuhan tolong, saya mau menang. Ini label dari mana? Label dari Tuhan. Engkau menang. Malaikat kan katakan kepada Yakub, engkau menang. Tuhan kasih kita satu legitimasi. Engkau menang. Kata menang itu dari Tuhan. Mari, biar ada label hidup kita. Ada orang-orang menang. Jangan kalah. Masalah kecil kalah, masalah ini kalah, masalah itu kalah. Kalah dengan sampah itu semua. Jangan kalah. Kita mau menang hari-hari ini. Amin. Ya, tadi kita mau menang. Terus pada pasalnya yang tadi, kitab Kejadian bagian ayat terakhir, ayat yang ke-29, kitab Kejadian tadi pada pasalnya yang ke-32, ayat yang ke-9, ya. Ayat ke-29. Ya. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Iya, Yakub kan, siapa engkau? Siapa engkau? Nggak usah tanya. Sekarang aku memberkati engkau. Kita berindu, berkat yang dari Allah akan turun menyertai. Amin. Nggak usah banyak tanya. Sungguh-sungguh aja. Tadi bertanya Yakub, katakan juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub. Kita rindu berkat dari surga. Amin. Allah memberkati kita. Mari pagi ini kita rindu untuk sungguh-sungguh, jemaat, sungguh-sungguh tekad untuk kita menikmati legitimasi kata menang. Nama kita dirubah. Tuhan kasih legitimasi menang. Oleh karena Dia menyertai. Dan yang ketiga, Tuhan memberkati. Amin. 3 perkara ini ketika kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mau bergumul dan kita mau lakukan firman Allah. Amin. Kita lipat Alkitab kita. Oh haleluya. Walaupun dibayang-bayang, terasa berat. Persoalan yang rasa tidak mungkin, menakutkan. Jangan membawa pasukannya. Aku dibinasakan, aku hancur, aku binasa. Tapi mari kita datang sama Tuhan. Ada pengalaman pribadi. Yakub seorang diri ya. Mungkin kita sedang mengalami, Tuhan mau lari kemana? Persoalan begini berat. Masalah begini berat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti, yang bisa menolong. Tapi mari kita punya Tuhan. Kita lipat Alkitab kita. Kita naikkan satu pujian. Mungkin tak seorang pun bisa menolong. Bagaikan Yakub, pengalaman seorang diri ya. Kita melewati. Kita naikkan pujian ini, kita lipat Alkitab kita. Nanti Bapak Agus Witarawan akan berdoa. Membawa kehidupan kita untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Oh haleluya. Bila hati ada berat, persoalan yang tak kunjung selesai. Amin. Hati terasa Tak seorang pun dapat mengerti. tak seorang pun mengerti Bapakku. Ku tanya Yesus, Ku tanya Yesus, apa sekarang Tuhan yang ku buat Tuhan? apa yang harus ku Tuhan dah, mari datang sama Tuhan. Amin. Mari datang. Dia peduli. Dia selalu peduli.
Tuhan, ku datang. Selesaikan hidupku Tuhan. Kita katakan, bila hati terasa Tuhan, saya tidak sanggup Tuhan. seorang pun mengerti. Saya takut Tuhan. Tanya, apa yang harus? Ada solusi. Ya berfirman, mari kita datang sama Tuhan. Amin. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia sanggup pikul. Yang pikul segala bebanku. Amin. Sujud di atas. Nanti Bapak Agus Sintarawan akan berdoa. Bawa hidupku, terima anugerahnya, yang pulihku dan bebaskanku, yang ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang pulihku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Baharui batinku. hatiku, Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Biarlah sesuatu terjadi Tuhan atas diri kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Waktu kami bertemu dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya tiap kami Tuhan mau alami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, masalah dalam diri kami pun ada. Masalah dalam luar diri kami pun ada Tuhan. Kami mau selesaikan Tuhan. Kami mau alami kemenangan itu Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami setiap umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, boleh mengalami satu pengalaman pribadi dengan Engkau Tuhan, bergumul dengan Engkau Tuhan, untuk menyelesaikan masalah dalam diri kami sendiri Tuhan, baik luar kami Tuhan, hubungan kami dengan saudara kami, dengan istri suami, dengan tetangga keluarga kami Tuhan, tolong kami.
supaya kami hidup dalam kebenaran firman Allah dan kami alami kemenangan demi kemenangan itu Tuhan. Terima kasih banyak buat kebenaran firman Allah, bahwa kami terus dalam pergumulan yang hebat Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya akan alami kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat rekan-rekan kami jemaat Tuhan yang mungkin hari ini dalam sakit lemah dan alami Tuhan kekalahan demi kekalahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan boleh menarik kembali umat-Mu, rekan-rekan kami jemaat Tuhan, boleh alami satu kesembuhan, pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu ya Tuhan. Kalau pada minggu ini Tuhan mengalami ulang tahun pernikahan, ulang tahun Tuhan, kelahiran Tuhan, biarlah membawa kami hidup semakin dekat kepadamu Tuhan, membawa kami hidup semakin intim dengan Engkau Tuhan, boleh mengalami bahwa perpanjangan umur yang Tuhan berikan, kesempatan kami itu berdoa banyak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala persembahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Apa yang kami bawa hari ini Tuhan, seperti yang kami dengarkan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Waktu kami bawa persembahan kami Tuhan, Engkau yang ada di samping kotak persembahan itu Tuhan, boleh kami membawanya untuk kami boleh menyelesaikan setiap masalah apapun itu Tuhan. Sebelum kami membawa persembahan kami, ajar kami Tuhan hidup seperti itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara ini. Kami tinggal di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan di sini Tuhan. Biarlah negeri ini Tuhan, tempat kami bernaung ini Tuhan, diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan seru kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sesaat saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakra Negara. Mungkin dalam rangka berlibur, kami ucapkan selamat datang di kota Mataram ini. Dan bagi jemaat yang juga baru pertama kali hadir dan rindu digembalakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di tim ASER kami dan dapat segera dikembalikan untuk di follow up lebih lanjut oleh gereja ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di gereja ini, sebelumnya kami mohon maaf ya. Tadi saya mau sampaikan bahwa silahkan melihat dari kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas, tapi sekali lagi kami mohon maaf. Tadi sebelum ibadah terjadi gangguan teknis secara tiba-tiba pada LCD gereja, jadi mohon permaklumannya untuk hari Minggu ini, dan kiranya LCD yang tidak nyala tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan, semangat kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah saatnya menggunakan gadget kita untuk membaca firman, menggunakan Alkitab kita membaca firman, jadi tidak tergantung kepada atas ya. Puji Tuhan. Dan seusai ibadah ada pelayanan diakonia untuk 18 kakak di lantai 1, dan pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua. Dan di jam yang sama juga ada ibadah sekolah minggu di lantai 1. Hari Rabu pukul 6 sore ada ibadah doa puasa di gereja. Dan hari Jumat pukul 10 pagi ada persekutuan doa wanita di gereja di aula lantai 1. Dan di hari Jumat juga sore harinya pukul 5 sore ada ibadah kaum Hana di kediaman almarhumah Ibu Gembala, Jalan Subak 4 nomor 12. Sekali lagi, hari Jumat pukul 5 sore ada ibadah kaum Hana di kediaman almarhumah Ibu Gembala, Jalan Subak 4 nomor 12. Dan pukul 7 malamnya atau pukul 19.00 ada ibadah keluarga muda dewasa muda di gereja dengan tema Jangan Bangun Sendiri. Apa itu? Nanti kita akan dengarkan sama-sama. Keluarga muda dewasa muda, minggu ini kita akan berkumpul kembali di hari Jumat pukul 7 malam dengan pembicara yaitu Bapak Kawi Arhendra. Dan hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di gereja. Sore harinya pukul 6 sore ada ibadah pelprap di lantai 1. Dan hari Minggu
Kita akan ketemu lagi dalam ibadah raya yang diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9, dan ibadah sekolah minggu di lantai 1 pukul 9. Persembahan ekstra kita pada pagi hari ini akan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pelayanan diakonia. Dan di akhir ibadah kita akan berdoa yang pertama untuk keberangkatan Saudara Jeremia Moses, putra dari Bapak Denny Piri, yang akan melanjutkan sekolah di SMAN 1 Tabanan, Bali. Jadi kita berdoa biar Tuhan menolong segala urusan yang ada. Ini harusnya ngomong di depan ini. Ya. Dan yang kedua kita akan berdoa untuk perawatan hamba Tuhan PDP Kawi Aryadi di Jakarta. Dan satu berita duka, hari Senin kemarin tanggal 7 Juli 2025 telah dipanggil Tuhan almarhumah Tio Suang In atau yang dikenal dengan Ibu Endang Kurniawati dalam usia 86 tahun dan telah dimakamkan pada 9 Juli 2025 di Taman Makam Bintaro. Kita berdoa kiranya Roh Kudus menghibur keluarga yang telah ditinggalkan. Dan yang terakhir, kami berterima kasih kepada dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah berdoa, juga memberikan tenaga, juga materi untuk terselenggaranya sekolah Injil liburan di minggu yang lalu. Terima kasih juga buat orang tua yang telah memberikan izin kepada anak-anak. Dan juga kami berterima kasih atas nama gereja kepada keluarga Wibolui yang telah mempersembahkan tempat untuk terselenggaranya SIL, puji Tuhan, dan semua boleh jadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian penyampaian pada pagi hari ini, sidang jemaat. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari saudara, saat kita akan tinggalkan tempat ini, kita mohonkan berkat yang dari surga, berkat segala yang baik, berkat yang membawa kepada kekekalan, terlingkupi dalam kehidupan kita sekalian. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Tuhan telah ada, berfirman, membawa kami untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami teringat untuk Bapak Kawi Aryadi, Tuhan, hamba-Mu, dalam perawatan di Jakarta. Tuhan tolong, Tuhan memberkati tim medis, dokter dan perawat, menangani hamba-Mu di sana, dan perawatan. Tuhan, kami mohonkan kemurahan, belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Berkati kami sekalian Tuhan, sesaat kami akan tinggalkan tempat ini, betapa rindu hati kami, dan kami juga teringat buat anak kami kekasih akan melanjutkan studi ke Bali Tabanan. Tuhan menolong biar anak ini menjadi berkat, anak ini menjadi kesaksian, anak ini Tuhan pakai di mana saja dia berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesaat kami akan tinggalkan tempat ini, betapa rindu, tudung, pemeliharaan, naungan, dan berkat ilahi menyertai kami sekalian. Besok kami akan beraktivitas, sepanjang pekan ini, keluar masuk kami, Tuhan lindungi, sinar kemuliaan Tuhan menaungi kehidupan kami, membentengi kehidupan kami. Mari kita dadahkan tangan kita. Bapa di surga, hamba-Mu merendah, memohonkan berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun, menyertai, memberkati akan umat-Mu saat ini, sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.